Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Adelia Pujanata. Saya Fikri Ardiansyah. Saya Eri Wirawan. Nama saya Ana. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi model pembelajaran keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk teman-teman sekalian, harap menyimak materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Keterampilan menyimak adalah suatu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Pada waktu proses pembelajaran, keterampilan ini jelas mendominasi aktivitas siswa atau mahasiswa dibanding dengan keterampilan lainnya termasuk keterampilan berbicara. Namun keterampilan ini baru diakui sebagai komponen utama dalam pembelajaran berbahasa pada tahun 1970-an yang ditandai oleh munculnya teori Total Psychical Response atau yang disingkat TPS dari James Esser, The Natural Approach and Silent Period. Ketiga teori ini menyatakan bahwa menyimak bukanlah suatu kegiatan satu arah. Menurut Brown 1995, terdapat 8 proses dalam kegiatan menyimak, yakni yang pertama, mendengar memproses raw speech dan menyimpan image dari short-term memory. Yang kedua, pendengar menentukan tipe dalam setiap peristiwa pembicaraan yang sedang diproses. Yang ketiga, pendengar mencari maksud dan tujuan pembicara dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis pembicaraan, konteks, dan isi. Yang keempat, pendengar merecall latar belakang informasi atau melalui skema yang ia miliki sesuai dengan konteks atau subjek masalah yang ada. Lalu yang kelima, pendengar menentukan arti yang dimaksud. Yang keenam, pendengar mempertimbangkan apakah informasi yang diterima harus disimpan di dalam memorinya atau ditunda. Yang ketujuh, pendengar menghapus bentuk pesan-pesan yang ia telah terima. Keterampilan menyimak pada tahapan lebih tinggi mampu menginformasikan kembali pemahamannya melalui keterampilan berbicara maupun menulis. Pengetahuan menyimak dalam pengajaran bahasa asing terbagi atas situasi langsung, sebuah percakapan, pidato, lagu, dan sebagainya. Evaluasi kemampuan menyimak masih terfokus pada dua jenis, yaitu tes melalui rekaman dan tes melalui tanya jawab atau wawancara. Tes melalui rekaman terutama dilakukan dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Untuk pengajaran bahasa Indonesia, tes kemampuan menyimak dilakukan melalui wawancara, tanya jawab, menjawab isi dialog, menjawab pertanyaan yang berkenan dengan drama yang baru tonton, dan bentuk tes lainnya. Unsur yang sangat penting dan fundamental dalam semua interaksi adalah keterampilan untuk memahami apa yang dikatakan atau diucapkan oleh orang lain atau pembicara. Dalam kehidupan berbahasa sehari-hari, sering kita jumpai pendengar-pendengar yang kurang terampil baik dalam bahasa ibu maupun bahasa kedua, mungkin karena perhatian kurang terpusat, egosentrisme, ataupun karena sifat kekenangan lewat pendengaran yang singkat. Padahal kebanyakan orang dewasa diperkirakan telah menggunakan waktu dalam aktivitas komunikasi, 45% digunakan untuk mendengarkan, 30% untuk berbicara, 60% untuk membaca, dan hanya 9% untuk menulis. Baik teman-teman, kita masuk pada Selandia ketiga. Kita akan membahas mengenai dua aspek tujuan menyimak. Dua aspek tujuan menyimak yaitu ada persepsi dan resepsi. Persepsi yakni ciri kognitif dari proses mendengarkan yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Lalu apa itu resepsi? Resepsi yakni pemahaman pesan atau penafsiran pesan yang dikehendaki oleh pembicara. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan menyimak, yaitu yang pertama ada identifikasi. Peserta didik mempersepsi bunyi-bunyi dan frase-frase dengan mengidentifikasi unsur-unsur ini secara langsung dan holistik terhadap artinya. Yang kedua ada identifikasi dan seleksi tanpa retensi. Peserta didik mendengarkan untuk kesenangan memahami, menyaringkan sekuen, tanpa dituntut untuk mendemonstrasikan pemahaman melalui penggunaan bahasa secara aktif. Lalu yang ketiga ada identifikasi dan seleksi terarah dengan retensi pendek atau terbatas. Peserta didik diberi beberapa indikator terlebih dahulu tentang hal-hal yang didengar atau disimak. Mereka mendemonstrasikan pemahamannya secara langsung dalam beberapa cara yang aktif. Lalu yang keempat, ada identifikasi dan seleksi dengan retensi yang memerlukan waktu yang panjang. Peserta didik mendemonstrasikan pemahamannya atau menggunakan bahan pelajaran yang telah dipahaminya setelah mengalami kegiatan mendengarkan secara tuntas atau mereka dilibatkan dalam aktivitas yang meminta pengingatan kembali atau recall tentang materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Keempat model aktivitas menyimak tersebut dapat diterapkan pada tingkat belajar permulaan, menengah, dan mahir atau lanjutan dengan metode dan teknik yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Semua peserta didik yang telah dideskripsikan pengajar atau oleh teman-teman mereka, sekurang-kurangnya barangkali mereka dapat mengatakan bahwa seorang sedang berbicara tentang sesuatu. Beberapa ahli mendefinisikan mendengar dan menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai dalam pikiran.
Jika demikian, mendengarkan atau menyimak bahasa adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang pada umumnya bisa dikerjakan oleh peserta didik di dalam suatu kelas belajar yang meminta upaya kesadaran mental. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dan memperluasnya ke dalam beberapa jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemahaman tersebut. Berikut ini 12 tahapan kegiatan menyimak. Yang pertama ada mendengar, yang kedua mengenangkan, yang ketiga memperhatikan, yang keempat membentuk imajinasi, yang kelima mencari simpanan masa lalu dalam gagasan, yang keenam membandingkan, yang ketujuh menguji isyarat-isyarat, yang kedelapan mengodekan kembali, yang kesembilan mendapatkan makna, yang kesepuluh memasukkan ke dalam pikiran di saat-saat mendengarkan atau menyimak, yang ke-11 menginterpretasikan sesuatu yang disimak, dan yang terakhir adalah menirukan dalam pikiran. Baik, untuk selandia selanjutnya akan dibacakan oleh Ana. Terima kasih. Semua peserta didik yang telah dideskripsikan pengajar atau oleh teman-teman mereka, sekurang-kurangnya barangkali mereka dapat mengatakan bahwa seseorang sedang berbicara tentang sesuatu. Beberapa ahli mendefinisikan mendengar dan menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Jika demikian, mendengarkan atau menyimak bahasa adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang pada umumnya bisa dikerjakan oleh peserta didik di dalam suatu kelas belajar yang meminta upaya kesadaran mental. Nah, kegiatan ini menghasilkan pemahaman dan memperluasnya ke dalam beberapa jenis kegiatan yang berhubungan dengan pemahaman tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan tahapan menyimak ini, yang pertama ada mendengar, mengenangkan, memperhatikan, membentuk imajinasi, mencari simpanan masa lalu ke dalam gagasan, membandingkan, menguji isyarat, mengodekan kembali, mendapatkan makna, memasukkan ke dalam pikiran di saat-saat mendengarkan atau menyimak, menginterpretasikan sesuatu yang disimak, dan menirik. Dan terakhir adalah menirukan dalam pikiran. 2 daftar berguna bagi para pengajar bahasa Indonesia yang berkesempatan untuk berusaha mengembangkan dan menyempurnakan tujuan-tujuan pemrograman pengajaran menyimak, yaitu ada 2, ada menyimak umum dan menyimak secara kritis. Menyimak umum terbagi menjadi mengingat rincian-rincian penting secara tepat mengenai ilmu pengetahuan khusus, mengingat urutan-urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan, mengikuti pengarahan-pengarahan lisan, memparafrase suatu pesan lisan sebagai suatu pemahaman melalui penerjemahan, mengikuti suatu urutan dalam pengembangan plot, pengembangan watak atau pelaku cerita, dan argumentasi pembicara. Memahami makna denotatif kata-kata, memahami makna konotatif kata-kata, memahami makna kata-kata melalui konteks percakapan, mendengarkan atau mencatat rincian-rincian penting, mendengarkan atau mencatat gagasan utama, menjawab dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasi gagasan utama dan meringkas dalam pengertian, mengkombinasikan dan mengsintetiskan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa, memahami hubungan antara gagasan dan organisasi yang cukup baik untuk menentukan apa yang bisa terjadi berikutnya, menghubungkan materi yang diucapkan secara lisan dengan pemahaman sebelumnya, dan yang terakhir, mendengarkan untuk alasan kesenangan dan respon emosional. Lalu selanjutnya ada menyimak secara kritis. Nah, menyimak secara kritis ini dibagi lagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama ada membedakan fakta dari khayalan menurut kriteria tertentu, menentukan validitas atau ketetapan gagasan utama, argumen-argumen dan hipotesis, membedakan pertanyaan-pertanyaan yang didukung dengan bukti-bukti yang tepat dari opini dan penilaian dan mengevaluasinya, membedakan pernyataan yang didukung dengan bukti-bukti yang tepat dari bukti-bukti yang tidak relevan dan sekaligus mengevaluasinya, memeriksa, membandingkan, dan mengontraskan kegagasan dan menyimpulkan pembicaraan, misalnya mengenai ketetapan dan kesesuaian suatu deskripsi, mengevaluasi kesalahan-kesalahan seperti generalisasi yang tergesa-gesa, analogi yang salah, gagal dalam menyajikan contoh. Lalu ada mengenal dan menentukan pengaruh-pengaruh sebagai alat yang mungkin dipakai oleh pembicara untuk mempengaruhi pendengar, misalnya musik, kata-kata yang tidak penting, intonasi suara, permainan isu emosional dan kontroversial, propaganda. Lalu ada melacak dan mengevaluasi bisa dan prasangka buruk dari pembicara atau dari sudut pandang tertentu.
Lalu mengevaluasi kualifikasi pembicaraan, dan yang terakhir ada merencanakan evaluasi dan mencoba menerapkan suatu situasi yang baru. Nah, dari daftar tujuan tersebut, betapapun rincinya tujuan belumlah dapat menghasilkan suatu program dalam kenyataan. Setiap program memerlukan strategi untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan program tersebut. Dengan kata lain, suatu strategi yang panjang rentangannya merupakan pertimbangan yang utama. Jadi menyimak harus diajarkan secara sistematis sepanjang proses belajar berlangsung. Yang selanjutnya ada model pembelajaran keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan alat ucap seseorang merupakan persyaratan alamiah yang memungkinkan untuk memproduksi suatu ragam yang luas bunyi artikulasi, tekanan nada, kesenyapan, dan lagu berbicara. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan keterampilan berbicara. Nah, tujuan keterampilan berbicara ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada kemudahan berbicara. Peserta didik harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan, baik dalam kelompok kecil maupun di hadapan pendengar umum yang lebih besar jumlahnya. Para peserta didik perlu mengembangkan kepercayaan yang tumbuh melalui latihan. Yang kedua ada kejelasan. Dalam hal ini peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. Yang ketiga ada bertanggung jawab. Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk bertanggung jawab agar berbicara secara tepat dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, siapa yang diajak berbicara, dan bagaimana situasi pembicara serta momentumnya. Latihan ini demikian akan menghindarkan peserta didik dari berbicara yang tidak bertanggung jawab atau bersilah lidah yang mengelabui kebenarannya. Yang keempat itu ada membentuk pendengaran yang kritis. Lalu yang kelima itu ada membentuk kebiasaan. Membentuk kebiasaan ini kebiasaan berbicara tidak dapat dicapai tanpa kebiasaan berinteraksi dalam bahasa yang dipelajari atau bahkan dalam bahasa ibu. Faktor ini demikian penting dalam membentuk kebiasaan berbicara dalam perilaku seseorang. Nah, tujuan keterampilan berbicara ini seperti yang dikemukakan di atas akan dapat dicapai jika program pengajaran dilandasi oleh prinsip-prinsip yang relevan dan pola KBM yang membuat para peserta didik secara aktif mengalami kegiatan berbicara seperti itu. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut adalah pengintegrasian program latihan keterampilan berbicara sebagai bagian dari penggunaan bahasa secara menyeluruh dan penekanan pada unit-unit khusus yang melibatkan aktivitas belajar, aktivitas pengajar dan peserta didik. Baiklah, selanjutnya dalam strategi pengajaran, pemakaian beberapa teknik dipandang lebih menguntungkan daripada hanya menggunakan satu teknik saja. Sedangkan dalam hal pendekatan digunakan secara bervariasi antara pendekatan terkontrol dan pendekatan bebas. Kedua pendekatan ini dapat diberlakukan pada sejumlah teknik yang dikehendaki. Misalnya yang pertama itu ada berbicara terpimpin, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada frase dan kalimat, kedua ada satuan paragraf, ketiga ada dialog, dan keempat ada pembacaan puisi. Yang kedua ada berbicara seni terpimpin, terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada reproduksi cerita berantai, menyusun kalimat dan pembicaraan, dan melaporkan isi bacaan secara lisan. Yang ketiga ada berbicara bebas, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada diskusi, kedua ada drama, ketiga ada wawancara, keempat ada berpidato, dan kelima ada bermain peran. Pembelajaran keterampilan membaca. Keterampilan membaca pada umumnya diperoleh dengan cara mempelajarinya di sekolah. Keterampilan berbahasa ini merupakan suatu keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi
pengembangan pengetahuan dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Dikatakan penting bagi pengembangan pengetahuan karena persentase transfer ilmu pengetahuan terbanyak dilakukan melalui membaca. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat negara maju ditandai oleh telah berkembangnya budaya baca. Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Dengan demikian, kegiatan membaca bukan hanya suatu kegiatan yang sederhana, seperti apa yang dipikirkan banyak pihak sekarang ini. Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan yang melibatkan prediksi, pengecekan skema atau decoding, akan tetapi juga merupakan interaksi grafonik, sinaktik, sematik, dan skematik. Baiklah, selanjutnya ada model pembelajaran keterampilan menulis. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtun dan padu. Seperti halnya kemampuan berbicara, kemampuan menulis mengandalkan kemampuan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif. Kedua keterampilan berbahasa ini merupakan usaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada diri seseorang pemakai bahasa melalui bahasa. Perbedaannya terletak pada cara yang digunakan untuk mengungkapkannya. Saya akan membacakan selandia berikutnya, yaitu tes jenis karangan. Jenis tes yang memiliki kriteria kompleks. Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam setiap karangan. Penilaian terhadap sebuah karangan bebas mempunyai kelemahan pokok, yaitu rendahnya kadar objektivitas. Bagaimanapun juga dan berapapun kadarnya, penilai pasti berpengaruh. Murgiantoro 2001 berpendapat bahwa penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa biasanya bersifat holistis, impresif, dan selintas. Maksudnya adalah penilaian yang bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang diperoleh dari membaca karangan secara selintas. Kemudian dalam kaitan dengan penilaian karangan, berikut ini beberapa kriteria. Yang pertama, kualitas dan ruang lingkup isi. Yang kedua, komposisi. Yang ketiga, organisasi dan penyajian isi. Dan terakhir, kohesi dan konherensi. Lanjut, gaya dan bentuk bahasa, kerapian tulisan dan kebersihan, mekanik tata bahasa, ejaan dan tanda baca, kemudian respon efektif pengajaran terhadap karya tulis. Baiklah, kesimpulannya adalah menyimak sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa sebenarnya merupakan aspek yang paling dominan di dalam kegiatan sehari-hari. Berbicara merupakan aspek keterampilan bahasa, bukan hanya mengajar, bukan hanya keluarnya bunyi bahasa dari alat ucap, melainkan menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain melalui lisan. Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengar, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lainnya, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun.